Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari Selasa 7 November 2023. Adapun bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 15 sampai 24. Pada waktu itu Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tamu-tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata, 'Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru saja menikah dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat, orang-orang buta dan lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan sudah dilaksanakan, sekalipun demikian masih ada tempat.' Maka tuan itu berkata, 'Pergilah ke semua jalan dan persimpangan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari para undangan itu akan menikmati jamuanku.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, perjamuan perkawinan merupakan sebuah analogi tentang kerajaan Allah dalam kitab suci. Perjamuan itu tidak hanya diperuntukkan bagi bangsa Yahudi, tapi juga bagi bangsa-bangsa lainnya, khususnya orang-orang yang menderita, miskin, dan tak berdaya. Namun tidak semua orang menanggapi undangan itu dengan baik karena berbagai alasan. Ada alasan karena alasan yang dianggap benar dan mohon dimaafkan, dan itu bisa karena alasan pekerjaan, bisa karena alasan harta kekayaan, bisa juga karena alasan kenikmatan duniawi. Orang bisa memohon dimaafkan untuk tidak ikut serta dalam perjamuan karena dikuasai oleh harta kekayaan seperti ladang yang harus dijaga, dipelihara, diurus, dan diusahakan. Bisa juga karena alasan lain seperti lembu atau sapi atau segala ternak yang dianggap penting dan harus dipelihara juga. Dan bisa juga terjadi karena alasan keinginan-keinginan duniawi seperti perkawinan itu sendiri. Orang karena alasan baru menikah
tidak ikut dalam perjamuan. Dan ada saja juga orang yang tidak bisa ikut karena alasan situasi seperti sakit, cacat, tidak punya uang, orang-orang buta dan lumpuh. Mereka bisa juga tidak ikut serta karena alasan kesehatan badan. Yang inti sebenarnya mau dikatakan, orang tidak ikut serta dalam kerajaan Allah karena berdalih, karena berbagai macam alasan yang dianggap masuk akal, yang dianggap sopan, tetapi pada dasarnya adalah sebagai suatu penolakan. Hari ini Tuhan mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang peduli akan kerajaan Allah. Segala alasan, segala argumentasi yang membenarkan diri untuk tidak ikut dapat dimengerti. Tetapi yang terutama mau dikatakan, di atas segala-galanya itu yang terpenting adalah kerajaan Allah. Relasi dengan Tuhan, persatuan dengan Tuhan adalah hal yang harus lebih kita perjuangkan. Ketertutupan hati, ketidakterbukaan hati akan menjadikan kita tetap terbuka juga akan berbagai alasan-alasan, berbagai dalih di mana kita akhirnya semakin jauh dari Tuhan. Keluarga-keluarga yang tercinta, dalam pengalaman hidup kita banyak juga keluarga yang menolak undangan untuk membangun relasi dengan Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan, untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan. Alasan-alasan, dalih-dalih yang ada dalam bacaan hari ini juga menjadi dalih kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada saja orang atau keluarga karena alasan harta kekayaan mengelola semua kekayaan, menghabiskan waktu menambah jumlah kekayaan sebanyak-banyaknya, akhirnya melupakan Tuhan. Ada juga karena dikuasai oleh ternak atau apa saja yang mau dipeliharanya, yang berharga bagi dia, sehingga jauh dari Tuhan. Bisa juga karena alasan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Orang sering mengatakan hidup hanya sekali, maka mari kita nikmati sepuas-puasnya. Alasan perkawinan, alasan bahwa ada keluarga yang baru menikah, mempersiapkan banyak hal, sedang menikmati bulan madu, akhirnya melupakan Tuhan dalam hidup mereka. Dengan ini keluarga-keluarga dipanggil dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita hendaknya tidak memutuskan, menjauhkan diri dari relasi dengan Allah sendiri. Di tengah godaan, tawaran, kenikmatan dunia, janganlah melupakan rencana keselamatan Allah dalam diri kita. Terus berusaha untuk membangun relasi persatuan, cinta kasih terhadap Allah, walaupun banyak godaan-godaan, tantangan-rintangan, tawaran-tawaran yang menjauhkan kita dari Tuhan. Semoga saudara-saudari, keluarga-keluarga tercinta, Bapak Ibu dapat menghidupkan semangat lepas bebas, letting go dari segala yang dapat merintangi kita untuk membangun relasi yang akrab dengan Tuhan.
Tuhan memberkati keluarga-keluarga kita. Amin.